Perang di abad ke-21 tidak selalu dimulai dengan suara ledakan atau deru jet tempur. Kadang ia hadir dalam bentuk yang jauh lebih sunyi. Tidak ada sirena, tidak ada pidato darurat, tidak ada bendera yang diturunkan setengah tiang. Yang ada hanyalah layar yang tiba-tiba gelap, sinyal yang menghilang, transaksi yang tertahan, dan negara yang perlahan kehilangan kendali tanpa tahu siapa yang menyerangnya. Di dunia modern, senjata paling mematikan bukan lagi peluru atau misil, melainkan data. Dan jalur utama data itu tidak melayang di udara, tidak pula sepenuhnya bergantung pada satelit, tetapi terbentang ribuan kilometer di dasar laut, dalam bentuk kabel serat optik yang rapuh, sunyi, dan hampir tak terlihat. Lebih dari 90% lalu lintas data global hari ini mengalir melalui kabel bawah laut. Pesan pribadi, transaksi perbankan, perdagangan saham, bernilai triliunan dolar, komunikasi diplomatik, hingga jaringan komando militer, semuanya bergantung pada infrastruktur yang secara fisik sangat rentan. Dunia digital yang tampak cepat, canggih, dan nyaris tanpa batas sesungguhnya berdiri di atas jaringan kabel yang diam, tua, dan seringkali tak dijaga. Ketika satu kabel terganggu, dampaknya jarang berhenti pada satu negara. Gangguan itu menjalar, melompat lintas wilayah, lintas benua, dan lintas kepentingan geopolitik. Dunia modern dibangun di atas asumsi bahwa konektivitas akan selalu ada. Dan justru disitulah titik lemahnya. Di Asia Tenggara, terdapat satu wilayah laut yang secara ukuran tidak besar, tetapi secara dampak memiliki arti yang sangat besar bagi dunia. Wilayah itu adalah perairan yang menghubungkan Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Selat sempit yang setiap harinya dilalui ribuan kapal pengangkut energi, pangan, dan barang industri ini selama puluhan tahun dikenal sebagai urat nadi perdagangan global. Namun jauh lebih jarang dibicarakan sebagai urat nadi data dunia. Padahal di dasar lautnya terhampar kabel-kabel strategis yang menghubungkan Asia dengan Eropa, Timur Tengah, hingga Amerika. Kabel-kabel inilah yang memungkinkan sistem keuangan global bekerja dalam hitungan milidetik, yang menjaga pasar tetap sinkron, dan yang memungkinkan negara-negara modern berfungsi secara normal. Ironisnya, justru karena selat ini sangat sibuk di permukaan, dasar lautnya menjadi salah satu ruang paling sepi dari pengawasan. Kapal-kapal niaga berlalu lalang di atas, radar dan otoritas pelabuhan sibuk memantau lalu lintas pelayaran. Sementara perhatian negara-negara pesisir lebih banyak tertuju pada isu keselamatan kapal, penyelundupan, dan keamanan permukaan. Jauh di bawah semua itu, kabel-kabel vital dunia tergeletak nyaris tanpa penjagaan aktif. Di laut yang sempit dan ramai, sesuatu bisa rusak, terganggu, atau bahkan dimanipulasi, lalu dengan mudah diklasifikasikan sebagai kecelakaan teknis. Dan dalam geopolitik modern, tidak semua kecelakaan benar-benar kecelakaan. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia berkali-kali dikejutkan oleh gangguan kabel laut di berbagai kawasan. Polanya seringkali serupa: kabel putus, koneksi melambat atau terhenti, lalu muncul penjelasan resmi yang menyebut aktivitas kapal, jangkar, atau faktor alam sebagai penyebab. Penyelidikan berlangsung lama, hasilnya sering tidak konklusif, dan pelaku jarang pernah benar-benar diungkap. Dampaknya meski besar, seringkali diredam secara politik agar tidak memicu ketegangan antar negara. Dunia seolah sepakat untuk diam, karena menuduh tanpa bukti sama berbahayanya dengan membiarkan ancaman itu sendiri. Disinilah konflik abad ke-21. Berbeda, ia tidak membutuhkan pengakuan. Ia bekerja cukup dengan menciptakan ketidakpastian. Di kawasan Malaysia dan Singapura, sensitivitas terhadap gangguan seperti ini berlipat ganda. Wilayah ini bukan sekadar jalur data, tetapi juga pusat keuangan, logistik, dan perdagangan global. Singapura adalah salah satu hub finansial terpenting di dunia, sementara Malaysia memiliki posisi strategis dalam rantai pasok regional. Gangguan kecil saja dapat berdampak besar. Sistem pembayaran bisa tersendat, pasar bereaksi secara psikologis, dan kepercayaan investor terguncang. Negara-negara yang bergantung pada stabilitas kawasan ini memiliki kepentingan besar agar semuanya tetap tampak normal, lancar, dan terkendali. Namun justru disitulah paradoksnya. Ketika semua pihak ingin menjaga ketenangan, ancaman senyap justru paling mudah bersembunyi. Indonesia berada tepat di tengah persimpangan kepentingan ini. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia bukan hanya tetangga geografis, tetapi bagian integral dari ekosistem laut dan data kawasan. Arus data Indonesia, ekonomi digital yang terus tumbuh, sistem keuangan nasional, hingga komunikasi pemerintahan sangat bergantung pada kabel-kabel yang melintasi perairan ini. Jika terjadi gangguan besar,
Indonesia bukan hanya terdampak, tetapi bisa menjadi salah satu yang pertama merasakannya. Namun ancaman terhadap kabel laut tidak selalu datang dalam bentuk yang mudah dikenali. Tidak ada kapal perang yang perlu muncul di cakrawala. Tidak ada pernyataan perang yang diumumkan. Cukup satu aktivitas bawah laut yang mencurigakan. Satu alat kecil yang bekerja dalam senyap, dan dampaknya bisa melumpuhkan sistem bernilai triliunan rupiah. Inilah wajah perang baru yang tidak bisa dihadapi dengan doktrin lama. Di masa lalu, kekuatan laut diukur dari jumlah kapal perang, tonase, dan persenjataan. Kehadiran fisik di permukaan laut dianggap sebagai bentuk penguasaan wilayah. Namun dalam konteks laut sempit dan padat seperti perairan Malaysia, Singapura, dan Indonesia, pendekatan itu justru memiliki keterbatasan. Kapal besar sulit bermanuver tanpa menarik perhatian. Setiap pergerakan mudah dipantau. Setiap latihan bisa disalahartikan sebagai provokasi. Di ruang yang sensitif seperti ini, kekuatan yang terlalu terlihat justru kontraproduktif. Yang dibutuhkan bukanlah otot di permukaan, melainkan mata dan telinga di bawah laut. Kemampuan untuk hadir secara senyap, konsisten, dan masif di wilayah-wilayah kritis tanpa memancing eskalasi. Disinilah kapal selam tanpa awak atau drone bawah laut menjadi relevan. Bukan sebagai alat serang, melainkan sebagai penjaga. Bukan untuk menunjukkan kekuatan, tetapi untuk memastikan tidak ada aktivitas mencurigakan yang luput dari pengawasan. Teknologi ini mampu beroperasi dalam waktu lama, bergerak perlahan, memantau kondisi kabel, mendeteksi gangguan, dan mengirimkan data secara real-time. Semua itu dilakukan tanpa perlu mengibarkan bendera atau mengerahkan armada besar. Dalam geopolitik modern, kemampuan seperti ini seringkali lebih berharga daripada satu skuadron kapal perang. Kehadiran yang senyap justru memberi efek pencegah yang kuat. Aktor manapun yang berniat mengganggu infrastruktur vital akan berpikir dua kali jika tahu bahwa dasar laut tidak lagi sepenuhnya gelap dan tak terpantau. Bagi Indonesia, pendekatan ini memiliki nilai strategis yang unik. Indonesia tidak perlu terlibat dalam perlombaan senjata yang mahal dan penuh risiko diplomatik. Sebaliknya, Indonesia bisa fokus pada pertahanan yang masuk akal, defensif, dan sesuai dengan kebutuhan geografisnya. Menjaga kabel laut bukan tindakan agresif. Ia adalah kewajiban kedaulatan. Tidak ada negara yang secara rasional dapat memprotes upaya menjaga infrastruktur vital sendiri. Di kawasan di mana Malaysia dan Singapura memiliki kepentingan ekonomi dan stabilitas yang sangat tinggi, kehadiran sistem pengawasan bawah laut yang senyap justru dapat berfungsi sebagai penyeimbang. Bukan untuk menekan, tetapi untuk memastikan tidak ada aktor tak dikenal yang memanfaatkan celah pengawasan. Dalam banyak kasus, stabilitas regional tidak runtuh karena konflik terbuka, melainkan karena gangguan kecil yang dibiarkan berlarut-larut hingga menjadi krisis. Laut sempit adalah ruang paling rawan dalam geopolitik. Setiap manuver terasa dekat, setiap kesalahan mudah disalahartikan. Karena itu, pendekatan senyap jauh lebih efektif daripada pendekatan demonstratif. Kapal selam tanpa awak menawarkan solusi yang hampir ideal untuk wilayah seperti ini. Ia hadir tanpa menuntut perhatian. Ia bekerja tanpa perlu diumumkan. Dan ia memberi rasa aman tanpa memancing kecurigaan. Di dunia yang semakin saling terhubung, stabilitas tidak selalu dijaga oleh kekuatan yang paling terlihat, tetapi oleh sistem yang paling konsisten bekerja di balik layar. Ketika dunia masih sibuk membicarakan konflik di permukaan, perebutan pengaruh sesungguhnya mulai bergeser ke dasar laut. Siapa yang mengawasi kabel? Siapa yang mengendalikan aliran data? Dan siapa yang mampu mengamankan jalur komunikasi? Sejatinya, memegang kendali atas denyut kehidupan modern. Dalam konteks ini, laut tidak lagi sekadar batas wilayah atau jalur perdagangan, melainkan ruang strategis digital. Negara-negara yang gagal memahami pergeseran ini berisiko tertinggal, bukan karena kalah perang, tetapi karena lumpuh tanpa pernah diserang secara terbuka. Indonesia tampaknya mulai membaca arah perubahan ini dengan fokus pada teknologi maritim yang efisien, senyap, dan berorientasi pertahanan. Indonesia mengambil posisi yang berbeda, bukan paling keras, bukan paling agresif, tetapi cukup cerdas untuk menyesuaikan diri dengan karakter ancaman baru. Di kawasan sensitif seperti perairan Malaysia dan Singapura, pendekatan seperti ini justru lebih berkelanjutan. Ia mengurangi risiko salah tafsir, menjaga hubungan regional, dan sekaligus memperkuat kedaulatan nasional secara nyata. Pada akhirnya, stabilitas kawasan tidak ditentukan oleh siapa yang paling sering unjuk kekuatan, tetapi oleh siapa yang paling konsisten menjaga apa yang tak terlihat. Kabel laut tidak pernah muncul di berita utama ketika berfungsi normal. Tidak ada upacara peresmian, tidak ada parade, namun ketika ia terganggu,
Dunia baru sadar betapa rapuhnya sistem yang selama ini dianggap pasti. Laut yang tenang di permukaan bisa menyembunyikan pertarungan besar di bawahnya. Dan di era ini, menjaga dasar laut sama pentingnya dengan menjaga langit dan daratan. Ke depan, konflik kemungkinan besar tidak akan selalu diumumkan sebagai perang. Ia akan hadir dalam bentuk gangguan, keterlambatan, dan ketidakpastian. Negara yang mampu mengantisipasi bentuk konflik seperti ini akan memiliki keunggulan strategis yang besar. Dalam selat yang sempit di antara Malaysia, Singapura, dan Indonesia, dunia bergantung pada sunyi. Selama sunyi itu terjaga, ekonomi bergerak, komunikasi lancar, dan negara-negara tetap stabil. Namun jika sunyi itu terusik, dampaknya tidak akan mengenal batas. Dunia mungkin tidak langsung menyebutnya perang, tetapi semua akan merasakannya seperti perang. Dan mungkin, justru itulah bentuk konflik paling berbahaya di abad ini.